Haleluya, Victory Kids yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa karena Tuhan Yesus kita baik. Oke? Sebelum kita mulai ibadah kita, aku Ibu undang semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa dulu bersama-sama. Kita undang hadirat Tuhan biar hari ini kita diberkati lewat pujian, lewat firman, lewat penyembahan kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami kembali bersyukur lagi padamu Tuhan. Pada kesempatan pada siang hari ini Bapa, kami masih bisa memuji Engkau, kami dapat menyembah Engkau, kami bersyukur Tuhan. Kami bisa bernafas, kami hidup itu semua karena anugerah-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Biarlah kiranya urapan-Mu bekerja dari awal, pertengahan sampai akhir. Ibadah kami Tuhan, pimpin semuanya Tuhan. Dengan kuasa, dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Biar setiap kami yang mendengarkannya, kami yang mengikuti ibadah online ini semua diberkati Tuhan. Semuanya kami dibangkitkan lebih lagi Tuhan lewat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersemangat hari ini Tuhan. Kami bersuka cita memuji Engkau pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah. Haleluya teman-teman, mari kita angkat lagu kita, kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Tinggi dari langit, dalam dari lautan luas, dari samudra. Oh oh sungguh indah. Oh oh sungguh indah. Oh oh sungguh indah. Haleluya teman-teman, mari kita angkat lagu kita seperti anak kecil. Anak kecil untuk
Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak sekolah minggu duduk yang tenang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat hari yang baru Kau berikan bagi kami. Kau sangat baik bagi kami. Pada hari ini Tuhan, ibadah online kami, Kau sudah memimpin pujian penyembahan kami, pujian kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, urapi kami semuanya. Berkati anak-anak sekolah minggu kami yang sekarang ini mengikuti ibadah ini, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari bukakan mata rohani mereka Tuhan. Biarlah firman-Mu tinggal di hati anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, tidak ada gangguan jaringan dalam nama Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mulai firman Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan, amin. Haleluya anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Apakah anak sekolah minggu semuanya baik-baik saja? Sehat? Ya, puji Tuhan, pasti semuanya kita baik-baik aja. Kita semuanya sehat karena Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita. Tuhan Yesus baik menyertai kita. Haleluya anak sekolah minggu. Apakah anak sekolah minggu sudah ada Alkitabnya? Sudah ada pulpennya atau catatannya ya? Mari firman Tuhannya dicatat ya anakku, ditulis ya. Haleluya. Hari ini ya kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Matius 13 ya. Mari anak sekolah minggu buka Alkitabnya anakku. Matius 13 ayat 1 sampai 8. Haleluya. Apakah anak sekolah minggu sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita baca ya. Dengarkan ibu ya anakku. Ibu akan membacakan untuk anak-anak ibu di rumah semuanya. Oke. Matius 13 ayat 1 sampai 8 ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka katanya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Haleluya anak sekolah minggu. Ya, firman Tuhan kita hari ini yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan mari kita baca di arti dari perumpamaan ini, yaitu Matius 13 ayat 19 sampai 23 ya. Mari kita baca. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampasnya, yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Apa katanya nakku? Benih yang ditabur di pinggir jalan itu enggak mengerti ya. Benih itu nakku itu dilambangkan, benih itu firman Tuhan ya nakku. Tanah itu dilambangkan hati kita ya kan. Jadi ada orang ini tadi dia mendengar firman ya, tapi dia enggak mengerti firman Tuhan ya. Dia enggak sungguh-sungguh. Makanya apa? Datanglah si setan, datanglah si jahat merampas firman itu. Jadi anak sekolah minggu ya, kalau anak sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan ya, setiap minggunya di ibadah online ya kan aku. Jadi anak sekolah minggu harus mengerti firman Tuhan, harus sungguh-sungguh. Kenapa anakku? Kalau anak sekolah minggu enggak sungguh-sungguh mendengar
mendengarkan firman, nanti anak sekolah minggu nggak mengerti. Jadi hati anak sekolah minggu itu diisi sama yang jahat ya anakku. Makanya anak sekolah minggu nggak mau kan hatinya diisi oleh yang jahat. Makanya oleh sebab itu mari anak sekolah minggu setiap hari minggu mendengarkan firman Tuhan ya. Ingat firman Tuhan apa yang ditaburkan di ibadah oleh sekolah minggu. Mari anak sekolah minggu ingat ya, kalau ada disampaikan gurunya untuk ayat hafalan, mari dihafal ayatnya supaya apa anakku? Supaya hati kita tetap diisi oleh firman. Supaya apa? Si jahat tidak bisa merampas. Amin, saudara. Amin aku. Tidak merampas firman itu. Kalau anak sekolah minggu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mengerti ya. Coba kita baca ya di mana ayat 20 ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini juga hati yang tidak baik. Ini juga tanah yang tidak subur. Ya kan, tanah tadi kan dilambangkan dengan hati, berarti ini juga hati yang tidak baik. Bagaimana dia tidak baik nakku? Dia mendengarkan firman, lalu diterimanya firman itu ya kan dengan gembira, tetapi tidak berakar, tidak bertahan, enggak hidup firman itu. Makanya apa nakku? Datang kesusahan, datang penindasan, dia kalah. Kenapa? Karena firman itu tidak berakar, tidak berurat berakar. Makanya nakku seperti yang ibu katakan tadi, kalau setiap minggu anak sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan, kalau ibu guru berkata ada ayat hafalan, mari dihafal ayatnya, dihafal, direnungkan dan dibaca ya. Mungkin bagi anak-anak kami yang sudah sekolah, mungkin TK ya atau SD ya, di sekolah selalu ada itu ayat hafalan. Mari dihafal dengan sungguh-sungguh, dihafal dengan baik ya kan. Mungkin guru sekolah minggu mungkin nggak bisa bertanya langsung kepada anak sekolah minggu karena sekarang ini kita sedang selalu ibadah online. Walaupun ibu guru nggak tahu kamu bisa menghafal ayat itu, tapi itu berguna untuk anak sekolah minggu. Oleh sebab itu mari selalu hafal firman Tuhan supaya firman Tuhan itu berurat berakar di hati anak sekolah minggu. Supaya apa? Karena zaman ini semakin jahat nakku ya. Banyak sekarang anak-anak yang dia itu udah biasa dia melawan orang tuanya, sudah biasa dia tidak patuh kepada orang tuanya. Kenapa? Itulah dunia ini nakku. Makanya anak sekolah minggu di hatinya harus selalu ada firman Tuhan, di hatinya harus selalu ada kasih Yesus ya kan nakku. Boleh melawan orang tua. Amin. Ya, dikatakan di sini lagi ayat 21, tetapi ia tidak berakar tentang apabila ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini lambang hati. Ini pun hatinya tidak baik juga nakku. Ini nggak perlu ditiru ya nakku. Apa katanya? Ditaburkan firman di semak duri. Ialah orang mendengarkan firman ya. Kita mendengarkan firman ya nakku. Tetapi kita nakku? Khawatir kita. Ini di tanah mana tadi nakku? Sebagai di semak duri ya. Ini di tanah yang berbatu-batu ya. Di tanah yang berbatu-batu ya. Ini pun tidak baik. Lambangkan hati tidak baik ya. Jadi kalau kita tidak ada anak sekolah minggu, di hatinya tidak ada firman Tuhan, seperti ini tadi ya, di tanah yang berbatu-batu, yaitu dia mendengar firman, ya kan? Lalu apa? Nggak kuat firman itu, nggak kuat dia. Kenapa? Karena nggak seperti ayat 2 ini tadi, nggak berurat berakar dia. Jadi tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apakah tipu daya dunia ini sekarang aku? Ya sekarang anak-anak yang anak sekolah semuanya belajar semuanya dari rumah daring ya, semuanya melalui handphone ya kan aku. Jadi kalau anak sekolah minggu nggak sungguh-sungguh bisa masuk ini tadi tipu daya dunia ini. Apa itu tipu dayanya? Kamu tidak sekedar belajar aja di handphone ya kan, siap belajar pun kamu selalu megang handphone ya kan, nggak ada lagi waktu ngapa-ngapain pun selalu di tangan kamu hanya ada handphone, main game, main TikTok ya kan aku. Oleh sebab itu mari anak sekolah minggu ya jangan kena dengan tipu daya
dunia ini. Haleluya anakku. Kita baca lagi ayat yang 23. Ini baru bisa kita contoh. Ini adalah hati yang baik, tanah yang subur, yaitu hati yang baik ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang mau berbuah 100 kali lipat? Pasti semuanya kita mau berbuah kan? 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan tidak ada 30 kali lipat. Ya kan aku? Ini tanah yang baik. Jadi anak sekolah minggu, mari memiliki hati yang baik. Yaitu bagaimana membuat hati yang baik aku? Yaitu mendengar firman Tuhan, mengerti. Amin aku. Dengar firman Tuhan dan mengerti dan melakukannya. Maka firman itu akan berbuah. Berbuah apa anakku? Bukan berbuah rambutan, bukan berbuah jeruk, enggak. Berbuah karakter. Ya kan aku? Berbuah karakter, yaitu karakter menjadi seperti Yesus. Apakah anak sekolah minggu ingin memiliki atau rindu memiliki karakter seperti Yesus? Ya kan aku? Pasti semuanya rindu. Oleh sebab itu aku, mari setiap mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jangan lari-lari, jangan pikiran melayang-layang. Ya kan aku? Jangan sambil makan-makan, jangan sambil main handphone, tetapi sungguh-sungguh supaya apa? Supaya hatinya menjadi tanah yang subur, menjadi hati yang baik, menerima firman Tuhan, ya kan aku, mengerti firman Tuhan dan melakukannya dan berbuah ya. Berbuah dalam sifat Kristus. Misalnya apa itu sifat Kristus? Sifat Yesus itu mengasihi, ya kan? Sifat Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi kita, ya kan? Kalau Tuhan Yesus nggak mengasihi kita, kalau Tuhan Yesus tidak sayang kepada kita, dia tidak mau mati di kayu salib. Ini kan Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk siapa anakku? Untuk kita, ya kan? Untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau tadi Tuhan Yesus tidak sayang kepada kita, kita yang digantung di kayu salib. Kalau kita mati ke neraka, ini enggak. Karena Tuhan Yesus mati bagi kita, ya kan? Tuhan Yesus rela berkorban untuk kita, kita mendapat hidup yang kekal. Itu salah satu sifat Kristus, yaitu mengasihi. Haleluya anakku. Terus apa lagi, ya kan? Panjang sabar. Tuhan Yesus panjang sabar ya anakku. Tuhan Yesus panjang sabar. Tuhan Yesus dia nggak marah-marah. Dia baik, panjang sabar. Jadi anak sekolah minggu pun nggak boleh marah-marah. Kalau orang tuanya menyuruh mengerjakan sesuatu, harus dikerjakan dengan sukacita. Tidak boleh marah-marah. Kalau marah-marah berarti hatinya tidak baik. Berarti tanahnya nggak subur, ya kan? Tapi kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, apapun yang disuruh orang tua kita, berarti hati kita baik. Hati anak sekolah minggu baik, yaitu tanah yang subur. Ya kan aku? Apalagi sifat Yesus nakku, berbuah apa kita harus jujur, ya kan aku? Di zaman sekarang ini nakku, banyak orang tidak jujur ya. Mereka menghalalkan segala cara, ya kan, demi mendapatkan uang. Kita nggak boleh, anak-anak sekolah minggu tidak boleh menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Berbohong nggak boleh. Anak sekolah minggu tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Kenapa? Karena mencuri itu dosa. Dosa itu masuk kemana anakku? Masuk neraka ya. Jadi mari anak sekolah minggu semuanya, mari berbuah untuk Yesus ya, berubah menjadi seperti Yesus, mengasihi, panjang sabar, ya kan aku? Patuh, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Haleluya anakku. Haleluya. Apakah anak sekolah minggu semuanya diberkati pada hari ini anakku? Puji Tuhan. Tuhan memberkati anak sekolah minggu. Firman Tuhan sampai di sini. Haleluya. Puji Tuhan anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari undang anak sekolah minggu semuanya berdiri. Kita menyembah Tuhan, kita berdoa supaya firman Tuhan ini tinggal di hati anak sekolah minggu semuanya. Mari kita angkat pujian kita seperti rusa yang merindukan air. Haleluya. Untuk matanya lipat tangannya nak berdiri semuanya.
supaya firman Tuhan ini tinggal di hati anak sekolah minggu dan hidup di hati anak sekolah minggu semuanya. Mari kita sama-sama berdoa, ikut-ikut apa yang Ibu ucapkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Tuhan, seorang perumpamaan tentang seorang penabur Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada siang hari ini kami mau Tuhan, hati kami menjadi tanah yang subur, menjadi hati yang baik Tuhan. Kami mau Tuhan, mengerti firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh hati Tuhan, supaya firman-Mu hidup di hati kami, dan kami Tuhan Yesus boleh berbuah di dalam karakter seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdoa. Mungkin ada teman-teman kita yang baru bergabung dengan ibadah kita pada siang hari ini. Mungkin ada mereka yang membutuhkan topangan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita bela teman-teman kita. Tidak ada yang terbatas bagi Tuhan aku. Tidak ada jarak, tidak ada waktu yang bisa memisahkan kita, memisahkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup menolong anak sekolah minggu semuanya pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kau sudah menolong kami semuanya, Kau sudah memberkati kami semuanya. Tuhan Yesus, pada saat ini dengan bersahati kami datang berdoa kepadamu Tuhan. Mungkin ada teman kami Tuhan yang baru bergabung dengan ibadah kami ini. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, dimanapun mereka saat ini, mungkin di kota, di desa. Tuhan berkati mereka semuanya. Mungkin ada pergumulan mereka, mari Kau tolong mereka Tuhan. Mungkin ada yang sakit, Kau sembuhkan mereka. Apapun penyakit mereka Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Mungkin ada yang sedih, Kau sembuhkan, Kau hiburkan mereka Tuhan. Mungkin ada yang mungkin baru kehilangan orang tua, mari Kau hiburkan mereka semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Anak sekolah minggu, hingga saatnya kita akan memberi persembahan kita. Mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Mari anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian kita, kasihnya seperti sungai. Haleluya. Sampai di penghujung acara kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana pada siang hari ini Kau sudah memberkati ibadah kami, mulai awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau sudah menolong ibadah kami ini. Tuhan Yesus, bentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu mempersatukan kami, kasih-Mu selalu ada di hati kami semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang ikut terlibat di dalam ibadah online ini.
Mari Kau berkati semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, pemain musik Kau berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan bagi semua orang tua yang mendampingi anak-anak kami untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.